Bismillahirrahmanirrahim. Pekerjaan yang paling baik. Islam senantiasa mengajarkan kepada umatnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak dibenarkan seorang muslim berpangku tangan saja atau berdoa mengharapkan rezeki datang dari langit tanpa mengiringinya dengan usaha. Namun demikian, tidak dibenarkan pula terlalu mengandalkan kemampuan diri sehingga melupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau berdoa kepadanya. Muslimin yang ingin mencapai kemajuan hendaknya harus bekerja keras. Oleh karena itu, seorang muslim selayaknya mencari rezeki dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, rezeki yang diusahakan haruslah halal, tidak hanya mengutamakan penghasilan yang banyak tanpa mengindahkan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Tentu saja, pekerjaan apapun tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam bekerja, sebaiknya dia menggunakan tangan dan kemampuannya serta sesuai dengan keahliannya, karena bekerja dengan tangan dan kemampuannya sendiri merupakan pekerjaan yang paling baik. Sebagaimana dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Mikdam radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Tidaklah seorang makan sesuatu lebih baik daripada makanan yang dihasilkan melalui tangannya atau usahanya sendiri. Dan sungguh Nabi Daud alaihissalam makan dari usahanya sendiri." Diriwayatkan Al-Bukhari, Abu Daud, Nasai, dan lainnya. Hadis tersebut lebih mempertegas tentang mulianya orang yang menggunakan tangan dan kemampuannya. Harta yang dihasilkan melalui kerja keras walaupun sedikit dipandang lebih berharga daripada harta warisan atau pemberian orang lain. Salah satu hadis mengenai pekerjaan yang paling baik, Bismillahirrahmanirrahim. An Rifa'ah ibni Rafi annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyabu amalar rojuli biyadihi wa kulla bai'in mabrurin, rawahu al-Bizari wal sohahu al-Hakim. Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Apa mata pencarian yang paling baik?" Nabi menjawab, "Seseorang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih." Diriwayatkan Al-Bazzar dan dianggap sah oleh Hakim. Di antara hikmah dari rezeki yang dihasilkan melalui tangannya sendiri adalah terasa lebih nikmat daripada hasil kerja orang lain. Juga akan menumbuhkan hidup hemat karena merasakan bagaimana payahnya mencari rezeki. Selain itu, seseorang tidak akan terus-menerus menggantungkan hidupnya kepada orang lain yang belum tentu selamanya ridho dan mampu membiayai hidupnya. Menurut Imam Al-Ghazali, manusia dalam hubungannya dengan kehidupan dunia dan akhirat terbagi pada 3 golongan, yaitu 1. Orang-orang yang sukses atau menang, yaitu mereka yang lebih menyibukkan dirinya untuk kehidupan di akhirat daripada kehidupan di dunia. 2. Orang-orang yang celaka, yaitu mereka yang lebih menyibukkan dirinya untuk kehidupan dunia daripada akhirat. 3. Orang yang berada di antara keduanya, yaitu mereka yang menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Mengenai perawinya, Rifa'ah bin Rafi bin Malik bin Ajalan Abu Muadalah al-Jarqa merupakan salah satu sahabat Ansor yang mengikuti perang Badar. Dia meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Ubaidah bin Samit, dan lain-lain. Bapaknya termasuk di antara orang-orang pertama yang masuk Islam dari golongan Ansor. Bersama bapaknya pula, dia mengikuti perjanjian Aqabah. Bersama dengan Ali, dia berperang dalam perang Jamal dan Siffin. Dia meninggal pada awal kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan atau pada tahun 41 atau 42 Hijriah. Hadis mengenai pekerjaan yang paling baik tadi juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musnadnya, Ahmad dalam Musnadnya, Al-Baihaqi dalam As-Sunan dan Asy-Syu'ab, serta disahihkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, semua melalui jalur Wa'il bin Daud. Tapi kemudian setelah diperiksa, hadis ini ada beberapa cacat, terutama ittidrab pada Wa'il bin Daud yang kadang meriwayatkan dari Sa'id bin Umair secara mursal, kadang pula dari Juma'i bin Umair dari pamannya yaitu Abu Burdah, kadang pula dari Abayah bin Rafi bin Hudaij dari ayahnya.
Al-Baihaqi sendiri berkesimpulan sama dengan Al-Bukhari bahwa hadis ini mursal, karena yang benar adalah dari Said bin Umair secara mursal kepada Rasulullah SAW. Adanya riwayat lain yang menguatkan hadis ini, yaitu dari Ibnu Umar, dikeluarkan oleh At-Tabarani dalam Al-Muj'am, Al-Khabir, dan Al-Awsat. Sanad dan matan dari Al-Khabir: Ali bin Sa'id Ar-Razi menceritakan kepada kami, Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, Qudamah bin Syihab Al-Mazini menceritakan kepada kami, dari Ismail bin Abi Khalid, dari Wabaroh, dari Ibnu Umar. Dia berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang pekerjaan apa yang paling baik, dan dijawab dengan pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap perdagangan yang mabrur. Demikian dalam Al-Kabir, sedangkan dalam Al-Awsat dia meriwayatkan dari Ahmad bin Zuhair dari Hasan bin Arafah. Hadis riwayat Ibnu Umar ini dikomentari oleh Al-Haythami dalam Majma' Al-Zawaid. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Awsat, juga Al-Kabr, dan para perawinya sikoh. Sementara Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab At-Talqis Al-Habir mengatakan para perawinya tidak bermasalah. Itu menunjukkan sanadnya minimal hasan. Terakhir, Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini dalam As-Silsilah As-Sahihah nomor 607 dan menyebut sanad hadis Ibnu Umar ini sahih. Akan tetapi hadis riwayat Ibnu Umar ini dianggap batil oleh Abu Hatim, sebagaimana kata Ibnu Abi Hatim dalam kitab Al-Ilal. Aku tanyakan kepada ayahku tentang hadis yang diriwayatkan oleh Qudamah bin Syihab Al-Mazini dari Ismail bin Abi Khalid, dari Wabaroh, dari Ibnu Umar, yang berkata, Rasulullah SAW tanya tentang pekerjaan yang paling baik. Ayahku berkata, hadis ini batil, Qudamah itu tidak kuat. Kemudian kita perhatikan penilaian para ulama jarah wa ta'dil tentang Qudamah bin Syihab. Abu Hatim sendiri sebagaimana dalam kitab anaknya Al-Jarh wa At-Ta'dil mengatakan, menurutku posisinya adalah jujur, sementara Abu Zur'ah mengatakan tidak ada masalah padanya. Ibnu Hibban memasukkannya dalam kitab At-Siqat dan mengatakannya barangkali menyelisihi orang lain. Ini adalah indikasi bahwa dia perlu ditinjau ulang. Akhirnya Az-Zahabi dalam Al-Kashif menilainya dianggap siqah, menunjukkan kesikohannya tidak terlalu kuat. Lalu Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, sodok. Baiklah, kita anggap penilaian akhir dia sodok menurut istilah mata akhirin seperti Ibnu Hajar. Maka hadis yang diriwayatkan oleh rawi sodok bila bersendirian atau gorib dari seorang ulama sikah yang terkenal banyak murid biasanya dianggap mungkar oleh para ulama naqd. Inti pesan dari hadis ini, dari pekerjaan yang paling baik ini, yaitu seorang muslim selayaknya mencari rezeki dengan sekuat tenaga, akan tetapi rezeki yang diusahakan haruslah halal, tidak hanya mengutamakan hasil yang banyak. Juga dalam bekerja, sebaiknya menggunakan tangan dan kemampuan sendiri sesuai keahlian, karena bekerja dengan tangan dan kemampuan sendiri merupakan pekerjaan yang paling baik. Sekian pembahasan saya mengenai pekerjaan yang paling baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.